Halo guys, kenalin nama aku Vianahda Marcella, biasa dipanggil Pia. Aku di sini akan menceritakan sedikit pengalamanku ketika liburan semester kemarin sama akhir liburan. Jadi, aku berencana untuk apply magang sama AIS. Aku udah whatsappan sama AIS, udah kontek-kontekan kayak AIS, ayo kita magang di salah satu dinas di Gunung Kidul. Nanti nggak apa-apa deh, aku ngekos sendiri di sini sendirian karena kan anak-anak kos pada pulang. Terus aku bilang sama AIS itu berlangsung selama 2 mingguan. 2 mingguan itu kita nggak ada kejelasan, sehingga aku beralih ke cari-cari pekerjaan. Pada saat itu pekerjaan pertama yang kutemukan itu di TikTok. Aku scroll TikTok dan nemuin ada orang live streaming. Dia nawarin terlihat meyakinkan. Aku apply dong, bikin CV, terus mau daftar. Sehabis itu aku malamnya setelah daftar, masukin CV dan lain-lain, malamnya aku main sama temanku. Aku main dan aku bilang, Mel, namanya Melinda, Mel, aku mau daftar di perusahaan ini, aku mau jadi ini, gitu. Nah, aku nggak tahu kalau itu perusahaan pialang, karena ya perusahaannya terlihat meyakinkan pada awalnya. Terus sama si Melinda itu dicari-cari tuh, mulai dari alamatnya, terus IG-nya, semuanya dicari. Itu seperti perusahaan bodong. Kemudian setelah tak cari-cari, itu ternyata perusahaan pialang. Perusahaan pialang itu setahu kalau kita nggak dapat klien, kalau kita nggak dapat orang, kita tidak akan digaji. Kemudian ya udah tuh, aku nggak jadi berangkat. Setelahnya aku daftar jadi sales, udah aku apply juga CV-nya, udah niat, udah persiapan wawancara besok kayak gini. Besoknya hujan, nggak jadi berangkat. Kemudian aku WA-an lagi sama Melinda, bilang aku pengen kerja, tolong cariin kerjaan, kayak gitu. Terus sama Melinda ini aku dikenalin sama salah satu temennya, dia udah kerja di kerjaan itu selama 2 tahun. Terus ya aku ini minta info-infonya, aku WA-an sama temennya Melinda itu, aku dapat chat otomatis untuk masuk di kerjaan itu. Nama kerjaannya adalah Shopee DC Berbah. Nama grupnya New Hearing EP DC Berbah, kayak gitu. Terus selama itu aku kontak-kontakan sama temennya Melinda itu, aku tanya-tanya gimana caranya, dan ternyata tidak harus apply CV karena kerjaannya daily worker. Aku tanya-tanya sama si itu, terus dikasih itu linknya, aku ngisi Gform, dan 2 hari setelahnya itu aku briefing ditemani sama si Melinda itu, briefing di DC Berbah. Briefing aku dikasih tahu kalau gajinya itu segitu, terus per jamnya segini, shiftnya segini, sistemnya kayak gitu. Jadi gini, gajinya itu kisaran 92.000 selama 8 jam, satu kali istirahat. Terus aku dikasih tahu kalau sistemnya itu list-listan. Kalau nggak salah namanya Tiara, salah satu orang yang briefing aku. Nah, si Tiara itu bilang kalau besok kamu harus cepet-cepetan list, kalau nggak ngelis itu kamu nggak dapat kerjaan.
Terus dan bener aja setelah aku masuk grup, dimasukin ke grup, itu pada ngelis kalau sistem jam. Jadi kalau cewek itu sistem shiftnya dari jam 4 pagi subuh itu harus di sana, kemudian sampai jam 1 siang. Kemudian yang shift kedua itu jam, pokoknya sorean mungkin jam 4 kali ya, jam 4 kalau jam 2 kalau nggak salah, itu sampai jam 10 malam. Itu untuk cewek. Kalau untuk cowok itu menyesuaikannya, dia bisa datang jam 12 sesuai yang dibutuhkan sama si itu daily worker, bukan daily worker, sama si pencari kerjaan itu, sama si Tiara itu. Nah, setelah di briefing gaji berapa, sistemnya gimana, shiftnya gimana, aku sama Melinda itu pulang. Terus aku bilang sama Melinda, ini beneran aku kerja di sini besok, kayak gitu. Aku kayak gak percaya, soalnya ya aku sendiri, yang pertama aku sendiri, aku nggak kenal siapapun di sana, dan sistem kerjanya kayak gitu. Oh iya, aku belum jelasin kalau sistem kerjanya itu setelah, jadi kita datang tek parkiran. Di parkiran itu ada parkirannya itu bukan nggak ada atapnya ya, cuma parkiran biasa. Jadi batu kerikil itu, ada batu kerikil, terus ada tali rafia yang manjang itu untuk menandai kalau itu adalah area parkir gitu, kayak gitu. Setelah itu parkir, di situ ada salah satu, apa ya namanya, aku lupa, rest area. Nah, di rest area ini kita absen. Habis absen itu kita foto bersama. Setelah absen kita foto bersama untuk foto bersama itu untuk gini, setelah terjadi sistem penggajian itu, agar tidak terjadi kebohongan. Maksudnya ada salah satu, Tiara pernah bilang ada salah satu daily worker yang bohong kalau pada hari itu dia bekerja, padahal enggak gitu. Makanya ada sistem foto. Kemudian setelah sistem foto kita masuk ramean ke pabrik itu. Untuk pekerjaan cewek biasanya itu cuma nyortir barang seperti ini. Ini adalah paket, katakanlah ini paket ini plastiknya sobek. Nah, kita sebagai daily worker yang cewek di situ, kita benerin si paket ini agar kemasannya itu rapi lagi gitu istilahnya. Jadi kerjaannya begitu, kita cuma sortir barang mana yang rusak gitu. Kemudian aku di sana cuma briefing, terus aku nggak jadi kerja karena sistem listnya itu setiap malam jam 1, 2, 3 pagi itu pasti ada list, dan itu cuma ada kisaran 1-5 list untuk cewek. Aku nggak kenal itu ceweknya siapa aja. Kita ngelis dari 1-5 itu, sama nyantumin OPS itu kode yang kita dapat setelah kita daftar. Jadi kita ngelis nama sama OPS gitu. Itu sampai sekarang aku masih masuk di grupnya, tapi aku belum kerja di situ karena aku masih ragu untuk masuk di situ. Mungkin next time. Dan selama liburan kemarin itu aku cuma bersih rumah, main, terus jaga adik sepupuku yang sering main, udah gitu ya.
itu aja ceritaku hari ini. See you next time.